Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ambo malam iko diagiah judul peranan pemuda dalam kebangkitan Islam. Kenapa pemuda? Karena memang pemuda inilah yang diharapkan di masa akan datang. Betul. Nan tua-tua itu awak minta doa nih saja. Jangan sakit hati. Ada penterjemah Nabi waktu di Madinah, namanya Zaid bin Sabit. Siapa namanya? Zaid bin Sabit. Ta'allamtuhu wa hazaqtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi dan ambo faham sepaham-pahamnya bahasa Yahudi. Satu surat-surat Nabi itu Zaid bin Sabit menulisnya pakai bahasa Yahudi. Surat orang Yahudi ke Nabi diterjemahkan oleh Zaid bin Sabit. Bara umur Zaid bin Sabit waktu Nabi meninggal isrun sana, 20 tahun. Nabi meninggal umur Zaid bin Sabit 20 tahun. Jadi kalau begitu waktunya jadi penerjemah Nabi itu umurnya antara 15, 6 balik, 7 balik, 8 balik, 9 balik. Alhamdulillah ada anak muda Basuo sama Ambo di Masjid. Ustadz, saya dari Fakultas Sastra Inggris. Apa yang bisa saya lakukan? Ambo teringat Zaid bin Sabit. Maka ambo mintanya menterjemahkan ceramah ambo, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, buat terjemah di bawah, bantu film-film barat itu pakai terjemah bahasa Inggris. Insya Allah sampai kini tidak dibuat. Tapu karajo. Coba kalau ceramah-ceramah ambo itu diterjemahnya ke bahasa Inggris. Nanti Fakultas Bahasa Mandarin diterjemah pulau bahasa Mandarin. Mungkin 2-3 orang kan dapat hidayah, iya enggak? 2-3 mendapat hidayah, nangka 5 ke 6 mengirim sniper, nembak kepala awak. Ditontonnya, who is this? Abdul Somad, kill him. Bunuhnya kok. Tapi poin yang ingin aku ambil adalah bahwa penterjemah Nabi itu anak muda. Jangan bayangkan penterjemah Nabi itu orang tua, umur 55 tahun, hampir pensiun. Enggak, anak muda. Oke. Hah? Ada masalah? Ambo camek-camek gini. Awak sudah kaji Zaid bin Sabit, penterjemah Nabi. Ini anak-anak muda yang mengambil sastra Inggris, sastra Perancis, sastra Jepang, sastra Mandarin. Tolong terjemahkan ceramah Ustaz Abdul Somad. Tiru Zaid bin Sabit untuk kebangkitan Islam. Siap? Jurusan apa? Menyabui siap kok jurusan pertanian. Kok awak bahas tentang pertanian. Yang penting siapnya saya dulu. Oke. Awak lanjutkan. Nang kedua, Nabi mendoakan inyo. Apa doa Nabi untuk inyo? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia takwil Al-Qur'an. Doa ini ditujukan Nabi untuk Abdullah bin Abbas. Siapa namanya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ahli tafsir Al-Quran. Maka ada tafsir khusus. Tafsir khusus namanya Tanwirul Miqbas. Tanwirul Miqbas itu khusus tafsir Ibnu Abbas. Bara umur Ibnu Abbas waktu Nabi meninggal. Umur Ibnu Abbas waktu Nabi Muhammad meninggal dunia
15 aman, 5 baleh tahun. Nan umur 5 baleh angkat tangan. Main game. Zaman Nabi umur 5 baleh tahun, ahli tafsir didudukkan Umar bin Khattab di majlis. Di majlis Umar bin Khattab didudukkan Abdullah bin Abbas. Ajlasahu fi majlisihi, didudukkannya di majlis sahabat-sahabat dan tua-tua. Tapi karena al-alimu kabirun wa in kana saghiran, orang berilmu itu besar walaupun usianya muda, walaupun dia masih 5 baleh tahun. Sesudah Abu Bakar tambah 2 tahun, Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, Nabi meninggalnya 5 baleh tambah 2, 7 baleh tahun. Berarti di majlis Umar bin Khattab inya masih berumur 7 baleh, 8 baleh tahun. Kini anak-anak muda awak 8 baleh tahun nongkrong di tepi, entah tepi sungai entah tepi lawi, menunggu tsunami datang. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Lah selesai nang kedua, awak lanjutkan nang ketiga. Sampai bara kau ya? Sampai biasa 60 menit. Ambo kan tak lebih ceramah daripada itu. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Jelfatullah. Itulah saking grogi sampai lupa hormati Ustadz Jelfatullah. Yang saya hormati buya-buya awak, alim ulama cari pandai, namanya ndak ambo inget. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina Bukit Tinggi Madani Haji Erman Sapar SE, alim ulama cerdik pandai, nenek mama ndak dapat dah disabik satu persatu, nan gadang ndak disabik namo, nan ketek ndak disabik namo, nan gadang ndak disabik gala. Insyaallah sadonya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ceramah ndak diulang dari awal, pembukaannya saja. Bisa kita lanjutkan? Yang ketiga adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia menyiapkan pasukan perang. Nama panglima perang itu adalah Singa. Siapa namanya? Singa. Terjemahnya Singa. Bahasa Arabnya Usamah. Usamah itu singa. Siapa nama waang? Lion. Biasa itu dari di Arab sampai di Inggris sampai di tampe awak itu nama singa itu memang dipakai. Di Inggris ada yang pakai nama singa namanya Richard the Lionheart. Richard the Lionheart. Yang kedua di Sumatera Utara ada yang pakai singa, si Singa Mangaraja. Yang ketiga di Indragiri Hulu di Riau ada nama Raja Indragiri Hulu itu pakai singa, namanya Narasinga. Sampai kini dibuat nama stadion Narasinga. Dan di Arab ada nama presiden singa, Asad. Asad pakai alif, tapi kalau pakai H, Hasad, dengki. Siapa nama? Asad Hasad, singa dengki. Tapi ada satu lagi singa itu Usamah. Usamah bin Laden. Sampai di tampi awak Usamo Laden. Tapi Niko adalah Nabi punya anak angkat. Nama anak angkat Nabi itu Zaid bin Harisah. Tapi dia ini anak angkat disabui orang Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, maka ana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak kamu, bukan ayah kamu, walakin Rasulullah. Muhammad adalah Rasul, utusan Allah. Lalu kemudian dibalikkanlah ke nama aslinya, namanya Zaid bin Harisah, yang sebelumnya disebut Zaid bin Muhammad.
Zaid bin Harisah menikah, punya anak laki-laki, dikasih nama Usamah bin Zaid bin Harisah, anak dari anak angkat Nabi. Nabi sayang kepada ayahnya dan Nabi juga sayang kepada dia. Diangkat menjadi panglima perang, umurnya samaniyata asyara aman, 8 baleh tahun. Yang 8 baleh angkat tangan. Capek deh. 8 baleh tahun jadi panglima perang. Anak muda kini 8 baleh tahun minta pulsa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya judul malam ini berat. Judulnya Kebangkitan Islam. Memangnya Ustaz Somad dulu umur berapa? Jangan tanya-tanya. Bukan yang ceramah. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru cerita 13 semua. Zaid bin Sabit 11, Abdullah bin Abbas 15, Usamah bin Zaid bin Harisah 18. Ada yang agak tua sedikit, 21 tahun. Siapa dia? Dialah yang disebutkan Nabi dalam hadisnya. Apa kata Nabi? La taftahunnal Konstantiniyah, kamu akan membebaskan Konstantinopel. Gitu. Jadi adik-adik nanti kalau pidato di maka merah itu yang ditunjuk. Jadi nampak garang awak kan? Biarpun awak kurui. La taftahunnal Konstantiniyah, kalian akan membebaskan Konstantinopel, kata Nabi. Wala ni'mal amiru amiruha, panglima perangnya panglima perang terbaik. Wala ni'mal jaisu darikal jais, dan pasukan tentaranya itulah pasukan tentara yang terbaik. 700 tahun sesudah Nabi menyebut itu baru terwujud. Jadi tidak mesti besok pagi. Jadi kalau ambo menyabui Eropa akan dibebaskan oleh pemuda dari Bukit Tinggi, yang galak bisa jadi 100 tahun lagi, mungkinnya belum lahir kita. Tapi anak-anak ini akan berpikir, dia akan menikah, dia akan punya anak, dia didik, dan bisa saja dia pertama yang mengumandangkan azan di Menara Eiffel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya azan Samsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 700 tahun Bapak Ibu barulah terwujud. Nama kota itu Konstantinopel, didirikan oleh seorang laki-laki bernama Konstantin. Sebelum Konstantin nama kota itu Bizantium, didirikan oleh seorang kaisar bernama Bizanti. Nama kaisar Bizanti buat kota namanya Bizantium. Datang Konstantin merubahnya menjadi Konstantinopel. Datang Muhammad Al-Fatih, dirubahnya kota itu tidak dengan nama dia. Dulu orang kalau membuat kota pakai nama dia, Bizanti, Bizantium, Konstantin, Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih tak dia buat kota dengan nama dia, tapi dia bawa agamanya Islambul, yang kita kenal sekarang dengan Istanbul. Berapa umur Al-Fatih waktu membebaskan Konstantinopel? 21 tahun. Kita sekarang 21 tahun ngurus SIM 3 kali tak lulus-lulus. Betul tak? Banyak yang mengalami nampaknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bakar semangat anak-anak muda ini. Takbir! Semuanya akan menjadi Konstantinopel yang terbebaskan. Allahu Akbar. Oleh sebab itu harus belajar dari sekarang. Belajar yang semangat. Nggak bisa Pak Ustadz. Kenapa? Online. Bukan salah. Tidak ada yang salah dengan online. Tidak ada yang salah. Kemarin Ambo Cali ada apa-apa di fotonya pitih. Di foto.
Mengapa foto piti? Untuk membayar uang sekolah anak Pak Ustaz. Kan belajarnya online, pitinya online juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan salahkan zaman. Ini ujian saja. Yang namanya penyakit ini tidak pernah hilang. Dulu ada namanya virus influenza. Sampai sekarang masih ada virus itu. Cuman setelah ada vaksinnya agak berkurang. Dulu ada namanya virus rubella. Kemudian ada pula namanya malaria. Begitu juga dengan ini COVID. Nanti disuntikkan vaksinnya, insya Allah kita tak perlu lagi pakai masker, insya Allah. Amin. Nah, memang sengaja mau sangkutkan masker, biar supaya jangan dibully. Ustaz kok nggak pakai masker? Kok? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Labara cerita tentang pemimpin anak-anak muda tadi. Baru 15 menit. Lama lagi sampai 45 menit. Abdullah bin Abbas, Usamah bin Zaid, Zaid bin Harithah, Muhammad Al-Fatih. Siapa lagi? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, dia itulah yang membuat tempat kami belajar Al-Azhar Kairo menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia pula yang membebaskan yang dikenal dengan pembebasan Al-Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Oleh sebab itu Masjidil Aqsa dulu dibebaskan pertama kali oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang masih dijajah lagi oleh Israel. Siapa yang akan membebaskan dia? Arab sudah pernah, Umar bin Khattab, Arab Quraisy. Salahuddin Al-Ayyubi, orang Kurdi, sudah. Yang ketiga nanti yang membebaskannya itu adalah pemuda-pemuda dari Bukit Tinggi. Amin. Alhamdulillah. Ambolah mencalik tadi, silatnya luar biasa. Silat di Sang namanya tadi, Sang Solidaritas anak nagari Gadui. Anak muda sampai orang membawa pisau. Syekh pemenangnya pakai kain sarung. Itu kalau dijeratnya leher Israel tuh mati loh. Itu syahid. Bapak Ibu, tentara Israel itu pernah tertangkap waktu membunuh tentara Palestina. Ada tentara Israel itu yang tertangkap. Maaf, mereka buka celananya pakai pempes. Terkencing-kencing tentara Israel, dan mereka satu hari digaji sekian ratus dolar per hari gajinya, karena mereka takut mati. Sedangkan orang Palestina cita-citanya diadakan sensus untuk anak-anak Palestina, diadakan sensus data penduduk. Ditanya apa cita-cita, 90% cita-cita anak Palestina ingin mati syahid. Kenapa kita dikuasai musuh? Karena kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu terlalu cinta pada dunia dan takut mati. Oleh sebab itu, mati ini jangan dicari. Jangan gara-gara saya katakan jangan takut mati, besok digas kancang, lampu merah nggak bisa lihat, tangkap deh polisi. Brit, kenapa kamu tak lihat lampu merah, traffic light? Saya tak takut mati Pak polisi. Takbir katanya pula. Kecek Pak polisi, ang sangko, ang saya hadir tadi malam, ambo hadir juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud siap mati itu artinya kita siap menghadapi kematian dengan bekal amal soleh, bukan nekat. Ini banyak orang sekarang, saya siap mati nih Pak Ustaz, rupanya utang banyak.
Siap mati itu maksudnya amal soleh, seperti yang dilakukan oleh para pejuang bangsa. Mereka dulu luar biasa. Oleh sebab itu anak-anak muda ini kita mesti berikan dia contoh-contoh suri tauladan. Ngomong-ngomong, Ustaz Somad umurnya berapa sekarang? Tak perlu dah dikasih tahu, kan nampak dari tatapan mata, raut wajah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo berangkat ke Mesir tahun 1998. Umur ambo lahir 77, berangkat 98, umur 21 tahun. Sejak umur 21 tahun itu tidak pernah ambo minta piti. Tapi bukan berarti orang tua ambo miskin susah, tidak kayo mana, tapi sebatang dua batang sawit aduh. 98 itu krisis moneter, $1 20.000. Banyak orang tak bisa berangkat ke Mesir karena dolar melambung. Ambo berangkat. Ambo cuma ingin mengatakan ambo ada piti. Orang tak bisa berangkat, ambo berangkat. Tapi untuk minta duit tak. Sampai tahun ambo di Mesir tak minta. Ambo pertahankan beasiswa dari Al-Azhar. Al-Azhar ni kejam. Mata pelajarannya sampai balik, Qurannya 2 juz. Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, potong beasiswa 25%. Tak lulus 2 tahun, potong 50%. Tak lulus 3 tahun, DO. Tak dikasih tiket pulang. Siap-siap hanyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jam Al-Azhar, bukan main-main. Musim haji, pergi kami ke Makkah, ibadah haji sambil karajo. Macam-macam. Kadang sakit hati awak mencaliak kawan. Kau dah dapat kerja man? Belum. Aku dah. Berapa sehari? 60 rial. Hari pertama kerajo, hari kedua pulang. Mana? Tak taluk dia awak. Kerajo Marabi telu ayam. Mudah tu untuk jamaah haji. 3 kontainer. Kalau ayam 3 kontainer, jamaah haji awak 300.000 orang. Nah itu banyak. Ada puluh kawan ambo tu, sehari juga nyok karajo, habis itu pulang. Ambo tanya, mana pulang? Tak sanggup awak. Manangi ambo tarui. Mana yang kanang takana jo mak? Indak. Mengupeh bawang. Lah pakai kacamata, pakai helm boleh? Ndak abi-abi. Hari ini cerita itu menjadi lucu. Hari ini cerita itu menjadi kenangan yang luar biasa. Tapi dulu 20 tahun yang lalu, tahun 2020 sekarang, tahun 2000 kami di Makkah, dipukul ombak, diempas gelombang di tengah laut merah, naik kapal Wadi Nil dan As-Salam. Ditulis oleh alumni Al-Azhar, jadi sebuah buku novel berjudul Haji apa namanya? Ada tuh bukunya viral, bukunya bestseller. Ambo cari, ambo cari penulisnya. Itu kawan ambo waktu di Mesir dulu, dibuatnya menjadi sebuah novel yang indah. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, kalau sekarang masa perjuangan, menulislah. Mungkin hari ini dengan tetesan air mata, darah, mungkin hari ini sangat menyakitkan, tapi 20 tahun akan datang dia menjadi sesuatu yang indah untuk diceritakan. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Bilanglah segitulah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu banyak anak-anak muda sekarang tidak dididik untuk siap menjawab pertanyaan hidup. Nilainya A, nilainya hebat, nilainya mantap. Dia hanya dididik untuk menjawab pertanyaan sekolah. Sekolah itu tidak ikut ujian pun bisa naik kelas. Contohnya tahun ini tidak ada naik ujian, bisa naik kelas. Yang paling penting itu bukan menghadapi pertanyaan kelas. Yang penting itu adalah bisa menghadapi pertanyaan hidup. Banyak orang yang tak sekolah formal tapi berhasil. Tapi jangan gara-gara ini besok tak sekolah.
Saya tidak senang juga gara-gara ceramah saya, lalu anak-anak muda Bukit Tinggi berhenti kuliah. Tidak pergi kuliah. Nih, dengar MP3 Ustaz Somad. Banyak yang tidak kan begitu. Maksud saya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau dia memang cita-citanya mau jadi akademisi, S1, S2, S3, PhD, Doctor of Philosophy, silakan S1, S2, S3, postdoktoral, profesor. Tapi kalau tidak mau sekolah, mau menjadi entrepreneur, mau menjadi businessman, mau menjadi pengusaha, tak perlu. Silakan berkarir. Maka insya Allah masyarakat Minangkabau dimanapun dia berada, dia menjadi bisnismen muda. Betul? Betul. Ambo mendarat di Sorong, Papua, turun di Papua, disambut dek masyarakat Papua pakai piring gadang banah. Ambo dalam hati, wah, bak acara menghabiskan nasi orang Papua, gadang banah piring. Rupanya tidak suruh makan, disuruh dipijak piring di airport. Mau pijak burung sampai kini piringnya doang bawa ke rumah. Keluarlah kami disambut dengan tarian-tarian Papua. Begitu sampai di luar mau buka kaca, Ustaz, ambo orang pekum buah. Dalam hati ambo, bara orang sebenarnya orang Minangkabau di Indonesia. 8 jam naik pesawat, aduh je orang awak situ. Oleh sebab itu mereka ini masyarakat explorer, masyarakat yang berpetualang. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Coba tengok foto-foto mereka di Facebook di mana-mana, masyarakat Minangkabau. Oleh sebab itu masyarakat explorer, petualang, mereka yang membawa agama Islam ke seluruh penjuru dunia, dan ketika mereka berada di sana, mereka menebarkan kedamaian. Kemarin kami ada webinar, seminar melalui aplikasi Zoom. Saya diminta untuk menyampaikan tausiah kultum penggalangan dana pendirian Surau Sydney. Surau Sydney. Masyarakat Minangkabau punya Surau Sydney. Sydney itu Australia. Ambo beberapa tahun lalu ke Sydney. Ambo cuma ingin ngasih tahu, Ambo lah sampai ke Sydney. Artinya apa? Kita bangga luar biasa. Bangga tak bangga sebagai masyarakat Minangkabau? Bangga. Oleh sebab itu bangkitkan semangat. Maka yang selama ini lesu, lemah, yang selama ini kehilangan semangat, bangkitkan semangat. Kenapa demikian? Karena masa muda ini masa bergejolak, mata masih tajam, ingatan masih kuat. Ambo sekarang kalau mencari itu tidak bisa. Iko mukoko samo saja, tidak jaleh-jaleh mana. Mato duo. Kalau dulu tajam. Kalau sudah tua daya ingat kita tak kuat. Imam awak kini umur 7 baleh tahun, hafal Quran 30 juz. 7 baleh tahun. Ambo tanya, sudah semester berapa? Alah semester bara kini. Dibisik dek pengurus, Ustaz, inyo ndak bisa bahasa awak. Pakai bahasa Arab Pak Ustaz. Oh, rupanya inyo di Kuwait. Orang awak Minangkabau 17 tahun 30 juz. Kadang di bulan Ramadan itu banyak masyarakat komplain ke Ambo, Ustaz, itu anak muda 20 jadi imam dan tua-tua di belakang. Inyo memang muda Pak, tapi Quran 30 juz di kepalanya. Awak lah tua, juz 30 pun hilang. Ambo nak menyambi bapak, awak makasih Ambo. Ambo calialah di mana mah kalau Ambo ceramah diminta jadi imam. Pagi tadi suruh jadi imam, Ustaz jadi imam. Tapi anak-anak muda kita ada namanya the golden age. Golden artinya ameh, age usia. Golden age usia emas. Pada saat usia emas mudah menangkap, manfaatkan dia. Isi dengan Al-Quran. Ada masanya nanti memori ini penuh. Diisi. Jangankan dengan Quran ayat-ayat di tengah, kuliah pun kadang berputar-putar sih di situ.
Qul ya ayyuhal kafirun la wala ana bidu ma'badtum wala ana. Enggak dapat simpang lakum dinukum dia. Error. Hang. Oleh sebab itu mumpung masih muda, ikut program tahfiz, ikut daurah baca kitab, ikut silat, ikut macam-macam, ikut yang membuat badan sehat, ikut yang meluruskan pikiran. Anak muda ini gejolaknya luar biasa, libido seksualnya luar biasa, nafsunya luar biasa, darahnya menggelegar. Maka itu disalurkan dengan silat. Saya tak mau silat, Pak Ustaz, karate. Karate pun tak mau juga, Pak Ustaz, taekwondo. Tak juga MMC. Tak juga, Pak Ustaz, masuk ke laut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkuda itu pun luar biasa. Nah, ini proses-proses ini, maka kita mesti jaga anak-anak muda kita ini. Dulu anak-anak muda ini dijaga dengan surau. Sekarang surau sudah tak ada lagi. Tapi di Minangkabau alhamdulillah surau masih ada. Maka buatlah program kembali ke surau. Dan ada tanah-tanah awak wakafkan. Alhamdulillah Ustaz Somad setelah mendengar ceramah Ustaz kembali ke surau, kami di Bukit Tinggi, kami di Pariaman, kami di Payakumbuh akan mewakafkan tanah. Dan ada di perantauan wakafkan tanah, buat surau. Setuju? Sarahkanlah sulit-sulit tanah. Ambo terinspirasi mendengar ceramah Ustaz Somad Patang, maka kami agih iko surek. Alhamdulillah, dicek BPN rupanya tumpang tindih 5 surek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting Bapak Ibu. Tanah seluas sejauh mata memandang 100 hektar, 1000 hektar. Kalau awak mati, ada orang nan mati membawa tanah? Tidak ada. Dan perlu tanah awak cuma semeter kali 2 meter. Itu punlah lapang bana. Itu udah kelas-kelas VVIP lah. Digalilah tanah liang lahat, dimasukkan ke dalam, hidung awak mencium tanah. Orang nan mati itu kain dia itu dibuka, hidungnya ditempelkan ke dinding tanah, dibantalkan tengkuknya dengan tanah yang bulat-bulat supaya tak miring, badannya telentang, supaya dia miring menghadap kiblat. Setelah itu naiklah 3 orang ke atas yang tadi memegang kaki, memegang pinggang, memegang kepala. Mereka mulai mengambil skop, mengambil cangkul, mereka timbun. Setelah itu mereka injak. Anak-anak memanggil kawan-kawannya, "Hai guys, ayo kita injak biar padat. Kita sendirian di dalam. Tapi kalau ada tanah yang sempat kita wakafkan untuk surau, untuk sekolah tahfiz Quran yang ada di bumi Minangkabau, yang ada tanahnya, wakafkan tanah. Yang ada di perantauan, transfer ke nomor berikut ini." Nah, tinggal nanti potong video ambo, share. Setuju? Share. Yang ada merantau di Kalimantan, di Sulawesi, di Amerika, dimanapun dia berada, kirimkan uangnya, kirimkan emasnya, mengaji anak kampung halaman kita, menghafal Quran mereka. Tadi ambo pasan, ambo pasan ke imam, ambo tanya, "Imta hatirga ilal duha?" Bila ka pulang ke duha? Nya sabi ba'da syahr, setelah sebulan. 2 bulan bekonya pulang ke duha. Tuasil dirasat ilal magister wa doktorah, sambung pelajaran sampai S2 S3. Sesudah itu pulanglah ke bumi Minangkabau. Lama pesan tadi, jangan di Kuwait juga, tidak ada gunung lama-lama di Kuwait, jangan di Doha. Sampai S2 sampai S3 pulang ke tanah kampung awak, buka sekolah tahfiz Quran. Kami menghadapi liberal, sekuler, LGBT, komunis. Kami lemah. Maka kalau inyo pulang bertambah pasukan. Inyo pulang, ambo pun mati. Kalau jamaah, mestinya pas ambo sabi mati menangis lah. Kau galak pun. Lah ambo pesankan tadi. Sehingga kalau ambo mati, ambo yakin nyo pulang, dibukanya pondok tahfiz, mengalir pahala.
Mengapa ambo pesankan supaya S2, S3? Kan cukup itu hafal Quran, supaya inyo bisa mengajar di pasca sarjana. Ini harus diperbaiki semuanya. Kalau hanya sekedar tahfiz Quran, ini memperbaiki tanaman-tanaman kecil. Tapi tanaman besar yang ada di UIN, yang ada di S2, yang ada di pasca sarjana, yang ada di S3, maka dia bisa semuanya harus digarap. SD, ajarkan tahfiz Quran. SMP, SMA, berikan pembekalan. Di kampus, pasca sarjana, masuk mengajar. Pengajian ibu-ibu sore, ikuti ama-ama. Pengajian M3, tahu M3? Mak-mak milenial. Nah, itu semua. Kalau tidak nanti digarap orang lain. Oleh sebab itu adik-adikku semua begitu juga. Itu yang kebetulan beliau putra Minangkabau, bisa bahasa Arab, kesempatan belajar di Kuwait dan di Doha. Lalu kemudian bagaimana kami yang tidak belajar agama Pak Ustaz? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kamu di mana? Saya di Fakultas Perikanan Pak Ustaz. Hah? Kulam ikan. Ini banyak anak muda sekarang beternak ikan di atas kertas. Tahu beternak ikan di atas kertas? Kalau membuat makalah tentang ikan, ikan menurut etimologi, ikan menurut terminologi, kolam ikan panjangnya, lebarnya, kalau lebarnya sekian, ikan yang presentasi hebat. Pas ditanya, pernah ternak ikan? Ini bukan ilmu teori, ini ilmu terapan. Oleh sebab itu lanjutkan ilmu perikanan, Fakultas Perikanan S1. Habis itu ambil S2, S3 ke Jepang. Banyak orang ambil jurusan ikan ke Jepang, pulang jadi dokter. Dokter apa? Dokter ikan. Mantap. Buka kolam-kolam ikan, buka karamba-karamba, buka. Nah, nanti peresmiannya panggil Abdul Somad. Acara penangkapan ikan. Gadang kulam. Patang bara iko bibit 2 cm. Hah? Kulam segadang iko 2 iko. Ayo, iko teknologi Jepang ya. Ikannya apa? Lele. Hah? 2 iko, tapi segadang paus ya. Buya kami letak di samping kau sebagai umpannya kau. Wah, bulo di gue. Ikannya ekspor ke Jepang. Ekspor ke Jepang sebab orang Jepang kok suko ikan itu dipotong tipis, dicampur dengan nasi, digulung dengan agar-agar, dengan rumput laut, dipotong. Namanya sushi. Ambo diundanglah di orang, jaginya makanan. Ustaz Somad mau makanan lokal apa internasional? Tentu awak lah profesor internasional. Ustaz lokal apa internasional? Internasional. Wah, datanglah, tengok ikan. Wah, ikonya sushi itu. Iko kecapnya. Wah, dikasihnya lah apa bambu 2 tangkai. Teringat ambo film kungfu kan? Peganglah. Cuma mau perhatikan juga kalau sampai jatuh kan malu awak kan? Jepitnya lah apa kok, dicelupkan ke kecap tuh, makan. Inya senyum, ambo susah sih. Rupanya ikan tuh mantah ikan tuh. Awak biasa makan ikan hitam, gosong. Ini dikasih ikan mantah. Tapi di awak internasional, am kunyah gua. Mbak tolong jusnya cek gitu. Ambo sorong pakai jus tuh lalu ke dalam. Jadi awak ekspor ikan-ikan tuh ekspor ke Jepang. Jadi jangan sampai lagi awak membali di masa akan datang. Ternak puyuh. Ini banyak nih anak-anak muda ternak puyuh. Ternak puyuh itu jangan dibuat ternak puyuh dake airport. Ada anak muda buat ternak puyuh dah ke airport 3 bulan ndak ada puyuh tu cek punan batalu. Rupanya puyuh iko inyo sensitif. Inyo ndak bisa mendengar suara pesawat takajuknya. Ndak amonya babini. Habis itu ndak ada telur. Mati sekandang-kandang.
Oleh sebab itu maka konsultasi, konsultan. Ambo kasih contoh simpel saja, pertanian dan peternakan. Kenapa usah cerita pertanian dan peternakan? Karena itulah asal muasal pekerjaan nenek moyang kita. Bertani, beternak, beternak, bertani. Betul? Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Pergi pagi jam 6, macet di jalan jam 7, masuk kantor jam 8, pulang kantor jam 5, macet jam 6, sampai rumah jam 8. Ini kerja apa dikerjain? Seumur hidup menjadi karyawan, di kantor stres, di jalan depresi, pulang ke rumah minum racun, mati su'ul khatimah. Nenek moyang kita dulu tidak begitu. Habis sholat subuh, minum kopi, minum teh, nyantai, pergi ke kebun. Begitu masuk azan zuhur, dia bentang sajadah, dia sholat zuhur. Habis itu dia urus lagi kebunnya, asar, dia pulang. Dia punya waktu, bisa pergi ke Makkah, duitnya banyak. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Oleh sebab itu coba kita berpikir menjadi entrepreneur. Cita-citanya begitu. Cita-cita jadi apa? Peternak. Cita-cita jadi apa? Petani. Bangkitkan ini. Ini cita-cita apa? PNS. Ustaz Somad kan ngomong gitu sejak keluar PNS saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berpikir apa yang bisa kita buat ke depan? Apa bisnis yang bisa? Apa yang perlu dilakukan? Maka tanya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman, undang mereka pulang buat seminar. Kemarin kami buat seminar di Universitas Fort de Kock, bagaimana menghadapi pandemi dari dua aspek, agama dan ekonomi. Bagian agama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jalfatullah, sedangkan dari aspek ekonomi bagaimana memulai bisnis, bagaimana mengawali usaha, bagaimana membuka perusahaan. Haji Erman Sapar SE. SE artinya sarjana ekonomi, LC artinya LC itu licenci. Licenci itu artinya ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam. Nah, itu licenci. Jadi nanti kalau ada anak ibu nanya, Ustadz Somad itu titelnya, Ustadz Jal itu titelnya LC apa artinya, Mak? Oh, lamo di Kairo. Kan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang ditanya nanti di akhirat, la tus'alunna yauma idzin, kamu akan ditanya tentang semua nikmat Allah. Berapa kedipan mata, berapa bisikan telinga, berapa lintasan hati dan pikiran, berapa langkah kaki, berapa hayunan tangan, semua akan ditanya, dituntut di hadapan Allah. Tapi Nabi kasih bocoran. Di antara yang akan ditanya itu adalah ansyababihi fima ablah, masa muda kemana saja kau habiskan. Masa muda, masa tua tak ditanya, karena orang kalau sudah tua pasti ke masjid. Kalau sudah tua pasti ke masjid. Kalau ada sudah tua tak ke masjid, berarti suul khatimah. Masa muda kemana saja, ditengok buku catatannya. Masa muda pacaran, playboy cap tupai, lumpek siko, habis karam biasa dulu. Apa yang dihasilkan? Hari ini kau ganggu anak gadis orang, 20 tahun akan datang kau pasti akan punya anak, betul? Kecuali kau LGBT. Bagaimana rasanya kalau anakmu yang diganggu orang? Oleh sebab itu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Oh, sahabat yang lain berang, dicabutnya pedang, ku pancung kepalanya ya Rasulullah. Jangan, itu hebat Nabi. Nabi kalau ada sahabat yang emosi, ku pancung kepalanya ya Rasulullah. Jangan. Kalau ambon enggak. Kalau ada jamaah, ku pancung kepalanya Ustaz, silakan. Ku pancung kepalanya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan. Panggil Nabi. Apa tadi pertanyaanmu? Izinkan aku berzina ya Rasulullah. Bagaimana kalau orang berzina dengan anakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan istrimu? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu?
merah wajahnya, menetes air matanya. Karena orang selalu melihat di luar, tapi kita dalam Islam diajak untuk melihat ke dalam, ke diri kita. Begitu anak-anak muda, jangan ganggu perempuan. Perempuan itu adalah adik kita, perempuan itu adalah anak kemanakan kita, perempuan itu adalah saudari kita. Kalau sudah kau suka, maka tunjukkan bahwa kau tidak hanya mampu memberikan mawar, tapi mampu memberikan mahar. Takbir. Nan takbiran muda saya. Kau nan tua puluh nan. Untuk anak-anak gue ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa muda ini Masya Allah tabarakallah luar biasa, bergelora, bersemangat. Tapi yang bos selama di Bukit Tinggi 3-2 hari kok Masya Allah dikawal anak muda. Pagi tadi naik sepeda anak muda, ada puluh anak-anak muda naik ninja anak muda itu. Tadi off road anak muda itu, naik trail anak muda. Ambo sebenarnya ingin ngasih tahu Ambo udah naik macam-macam. Dan itu kebanyakan anak muda yang bersemangat. Anak-anak muda ini mesti kita kasih support, kita kasih semangat. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah, dan mereka dapat naungan Allah. Siapa itu? Sabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Tapi Bapak Ibu kita tak sanggup mengawal anak-anak muda kita sekarang. Makanya anak keponakan, anak kemanakan ambo hantar ke pondok pesantren. Ambo tidak sanggup mengawal. Ambo basuo dosen UIN, la umur 50-60 tahun. Sakama jambo waktu sama-sama musabaqah tilawatil Quran. Ambo tidak sanggup Ustaz mengawal anak gadis ambo. Kenapa Pak? Ya mana kita tahu dia cabut pergi ke mall dibonceng pacarnya, tiba-tiba minumannya disuntik dari bawah, dia minum, habis minum kepalanya bergoyang, mabuk dia sakau. Jahat sekarang pergaulan Ustaz. Tapi sekarang hati saya sudah tenang Pak Ustaz. Kenapa Pak? Dia sudah masuk pesantren. Maka anak-anak Bapak Ibu yang sudah masuk pesantren, alhamdulillah. Yang belum masuk, coba-coba masukkan. Yang sudah masuk lari keluar lagi, kita masukkan sekali lagi. Beruntung kalian nak punya orang tua yang peduli. Tengok itu di lampu merah masih ada orang jualan koran. Tidak hina jual koran karena itu halal. Tapi mereka itu bukan mau cari uang sekolah, mereka mau cari makan. Makan Pak, jual tisu. Ini kau punya ayah mengirimkanmu ke pondok pesantren, dikirim tiap bulan. Mana syukurmu? Mana terima kasihmu? Oleh sebab itu dia mesti diajak. Makanya anak-anak ini kalau liburan jangan cuma diajak ke mall. Nanti dia jadi anak yang konsumtif. Kalau diberikan hadiah berarti orang tua sayang. Kalau diberikan mobil berarti papa sayang. Kalau diberikan rumah berarti mama sayang. Kalau tak dikasih berarti tak sayang. Jangan cuma dibawa ke mall, bawa ke panti asuhan. Ulang tahun bawa ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti. Waalaikumsalam. Nanti sore kami mau ulang tahun anak saya ke sini. Jangan ada lilin-lilin. Tak ada tiup-tiup lilin. Kalau mau tiup over sekalian. Tahu ada. Nanti kami mau makan sama anak yatim di sini Pak Panti. Berapa anak yatim sini? Ada 300 orang. 3 orang saya. Ambo, bini ambo, anak ambo. Kami bertiga beko. Minta anak yatim 3 orang. Anak awak bertanya, papa, jangan bawa papa, awak makan sambal belacan. Papa, iko tampe apa? Iko tampe anak yatim. Si anak yatim itu meninggal apanya? Tinggalnya di siko. Maka dilihat kamarnya, WC-nya, bagaimana tempat mandinya. Dia akan berpikir tanpa kita nasihati panjang lebar. Kau tak sayang sama orang tua, kau tak bersyukur. Capek kita merepet. Tapi kalau kita tunjukkan, dia akan berpikir, oh begini. Ayo, kalau melawan-lawan, ambo tinggalkan mereka di situ. Apalah ta'qilun? Kenapa tak diajak kepalanya untuk berpikir, untuk melihat langsung? Anak muda ini mesti ditunjukkan melihat langsung. Kalau anak TK memang mesti kita ajar panjang lebar. Tapi anak SD, anak SMP, anak SMA, ajak dia berdialog dengan Pak Polisi, ajak dia berdialog, bawa dia ke tempat badan
narkotika nasional supaya ditunjukkan bahaya. Bawa dia ke museum AIDS untuk ditunjukkan bagaimana orang kena penyakit AIDS, tinggal tulang dibalut dengan kulit karena sudah habis tubuh itu dimakan oleh virus HIV AIDS. Oleh sebab itu maka anak-anak muda yang hari ini malam ini masih mau pengajian iktikaf, tadi malam subuh pengajian, malam anak-anak muda sudah datang jam 12 malam iktikaf di masjid, malam ini pengajian, anak-anak muda pula ramai datang. Oleh sebab itu jangan bangga dulu, anak muda ramai dalam masjid, di luar masjid lebih ramai lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka organisasi-organisasi, remaja-remaja masjid, komunitas-komunitas buat dalam rangka menyambut 1 Muharram tanggal 20 Agustus kita buat lomba vlog, Islamic vlog. Jadi vlognya itu ada nilainya, video pendek. Hai guys, apa yang sudah kau lakukan pagi ini? Berapa lontong sayur? Berapa ayam penyet, ayam patah, ayam sunsang, ayam mati? Berapa kebaikan yang sudah kau sebarkan? Pendek, singkat, buat lomba vlog. Juara 1 berangkat umroh. Setuju? Nah, siapa ngasih pitihnya? Nah, cari donatur-donatur kita yang hebat-hebat, yang kaya-kaya. Hai bapak-bapak yang kaya-kaya, kalau kau mau mensupport ini, maka kau sudah menyelamatkan anak muda. Anak-anak cucumu pun juga akan diselamatkan. Karena kita ini pada hakikatnya adalah satu. La talmizu anfusakum. Jangan ejek orang lain. Kenapa kita tak boleh mengejek orang lain? Karena kita sedang melihat diri kita pada orang lain. Makanya tak boleh kita menuduh orang lain itu jahat, orang lain itu tak betul. Karena ketika kita sedang menunjuk dia, sesungguhnya kita sudah sedang menunjuk diri kita sendiri. Kalau ada tetangga kita tak sholat, tetangga tak ke masjid, tetangga tak pengajian, yang salah itu kita atau tetangganya? Kita yang salah. Kenapa tak kita ajak dia? Sekarang tak bisa main imbau mengimbau, sekarang tak bisa main ajak mengajak saja. Mesti ada kemauan yang kuat luar biasa. Dihimbau kepada seluruh jamaah agar bersedekah, nggak jalan. Dihimbau kepada seluruh jamaah agar datang, tidak jalan. Mesti ada gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Himbau mengimbau tak ramai. Satu-satunya himbau mengimbau yang ramai cuma satu, Minang Maimbau, rumah makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. LGBT mungkar, sekuler mungkar, liberal mungkar, makan haram mungkar, riba mungkar, pacaran mungkar. Jangan diam. Ngajak etikaf banyak, ngajak sholat berjamaah banyak, tapi kalau sudah cerita mungkar banyak yang tak mau. Kenapa? Takut tersinggung, takut sakit hati, takut orang dendam, takut orang ngejek. Jangan, yang mungkar-mungkar tak apa-apa, sikit-sikit sekali-sekali tak apa-apa. Tak bisa begitu. Karena kalau tsunami itu datang, gempa bumi itu datang, gunung meletus itu datang, erupsi itu datang, maka yang kena bukan hanya yang jahat saja. Memangnya ketika tsunami naik menggulung dari tengah laut, naik ke pantai, naik ke darat, bisa dibedakan? Iko rumah orang sembayang, iko rumah orang naninda, iko rumah preman awak hancurkan, iko rumah remaja masjid awak tinggalkan. Enggak, sadonyo sapu rata semuanya. Betul? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Kalau itu tak kamu lakukan, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan dikirimkan Allah hukuman. Ketika hukuman itu datang, kamu pun beramai-ramai mengangkat tangan, ya Rab, Allahumma dafa'annal ghala wal wabah wal fahsya wal riba wal zina, fala yustajabu lakum. Kamu mengangkat tangan istighosah kubra, kamu mengangkat tangan tablik akbar, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Kenapa? Karena sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tablik akbar ini fungsinya bagaimana kita saling mengingatkan. Malam ini fokus pada pemuda-pemuda, ama-ama, ibu-ibu, nenek mama, jangan tersinggung.
karena kita memang tak muda lagi, tapi kita punya anak-anak muda, kita punya cucu-cucu muda, kita punya anak kemanakan muda. Mereka itu tanggung jawab kita. Mereka bukan cuma tanggung jawab kita waktu hanya akad nikah saja, tapi dari segala aspeknya, pendidikan agamanya, bagaimana dia hidup, bagaimana dia mati, semuanya mesti mati dalam keadaan la ilaha illallah. Tak ada gunanya Bapak Ibu. Tak ada gunanya hidup yang kaya raya, banyak harta, jabatan tinggi, mati dimakan cacing tanah, tak meninggalkan apa-apa di alam yang fana ini. Oleh sebab itu saya amat sangat senang sekali selagi dikasih Allah hidup, umur panjang, bisa menyampaikan, bisa ceramah, menggelegar, dan yang paling penting mikrofonnya bagus. Soalnya mau selalu juga berceramah di sini. Mikrofon mati. Datang di suatu tampe, ndak ambo sabi tampeknya sedang menggelegar, pus katanya masuk. Pulang langsung. Tapi alhamdulillah, dulu saya ingat ambo bulan bara ambo di masjid. Ada setahun. Waktu itu mikrofonnya agak bermasalah kan. Kinilah mantap luar biasa. 20 dipasang. Kalau bermasalah ketek itu nenggadang. Assalam, anda berbunyi. Halo nidik le. Insyaallah tabarakallah, senang kita. Masjid ini cantik, masjid ini bagus. Cuma masalahnya masjid ini tiangnya banyak. Masalahnya kalau tiangnya banyak, kalau jamaahnya kurang, beko imam ustadz mengecek banyak lu tiang dari orang lain. Tapi kok tidak terjadi. Ambo bara-bara kali ke masjid kok ramai tadi di bawah dia teh. Ambo sengaja tidak memandang teh. Banyak lu anak gadis dia teh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceramah-ceramah ini direkam. Macam malam ini kok direkam. Karena banyak juga anak muda yang tak ke masjid. Mereka masih ring 3, ring 1 yang memang sudah ngaji, bahkan memilih ustadz favorit. Ambo mengaji dengan Ustadz Jel saja, ambo mengaji dengan Ustadz Zulkifli M. Ali saja, ambo mengaji dengan Ustadz Adi Hidayat saja. Ikut ring 1 yang memang hatinya sudah terikat dengan Ustadz. Tapi ada yang ring 2. Ring 2 ini tergantung SMS. Datang kawan ngaji yuk, oke. Ke karaoke, I'm coming. Ini tergantung. Kongko nongkrong, oh no problem. Ini ring 2. Tapi ada yang ring 3, ini memang anti pengajian. Kalau diimbaunya pengajian, ayo ke masjid, ayo semua masjid, jangan masjid. Teman kita kemarin ke masjid 2 hari mati. Konon ring 3 itu ndak bisa awak ajaknya ke masjid, tapi awak bisa kirim melalui grup WhatsApp. Kirimkan grup pendek-pendek. Mengajilah, malaikat maut datang mencabut nyawamu, tidak lihat tanggal lahirmu kapan. Anak muda pun kau mati juga. Apalagi nyobuko tengah malam kan, tengyang-nyang di kepalanya. Kau akan mati juga, kau akan mati juga, kau akan mati juga. Diulang-ulang agak 3 kali. Kau akan mati juga, kau akan mati juga, kau akan dimakan cacing tanah. Kau hanyalah dari tanah, singgah sebentar di atas tanah, kau akan dimakan cacing tanah. Segalanya tinggal, motormu tinggal, mobilmu tinggal, HP-mu akan diambil oleh orang lain. Masuk ke dalam hatinya, berkesan ke dalam jiwanya. Jadikan handphonemu itu sebagai senjata-senjata. Kalau di Palestina mereka dengan lemparan batunya, dengan AK-46-nya, dengan senjata otomatisnya. Kita tidak sedang berperang, tapi jadikan paket-paketmu itu. Saya Pak Ustadz nggak pakai paket. Lalu pakai apa? Nyuri wifi. Oh, tidak bisa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda kita insya Allah saya yakin dan percaya kalau bapak ibu masih peduli, kalau amak masih peduli, kamu kemana, pulang jam berapa, jalan dengan siapa, pitihnan patang kamana saja, insya Allah masih selamat. Tapi kalau ibu sudah bosan merepet, diam, sakau-sakau lah, mabuk-mabuk lah, bencong-bencong lah. Dunia sudah kiamat. Ibu sengaja dibuat Allah jadi cerewet supaya mereka ini selamat dari neraka jahanam. Betul? Selama ibu masih cerewet, selama ibu masih marah-marah, selama ibu masih membangunkan subuh, tidak ada jam yang paling indah
selain jam amak-amak. Minta bangunkan jam 7, dibangunkannya jam 6, dia agih tahunya lah jam 8. Ambo dapet di grup WhatsApp. Sekarang kalian ketawa, anak-anakku, adik-adikku sekalian. Nanti kalau dia sudah meninggal, barulah kalian menangis melihat telekungnya, melihat sajadahnya, melihat Quran yang dia baca, mendengar suaranya, raut wajahnya. Jangan kalian lawan, jangan kalian lawan, jangan kalian lawan. Turuti apa kata dia? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau masih hidup dia, pulang dari sini jangan langsung pulang ke rumah, belikan makanan yang dia suka. Kalau tak ada duit, telepon. Sampai masanya nanti duit mau banyak, makanan kau beli, tak ada lagi yang mau makannya. Saat itu tak ada lagi gunanya duit banyak, dunia ini terasa hampa. Oleh sebab itu, ridha Allah fi ridhal walidain, pada ridha kedua orang tua. Nah, ini anak-anak muda ini penting. Banyak dia sangka proses kejadian ini, dianggapnya dia langsung turun dari planet Mars langsung ke Bukit Tinggi. Kau bukan lari planet Mars langsung kemari. 9 bulan 10 hari kau tumpang di perutnya, mengalir darahnya dalam darahmu. Kau minum susunya selama 2 tahun. Sebagian, dan sebagian susu kambing. Tidak masalah. Tapi ada sesuatu yang tak bisa ditebus. Kau gendong dia dari Bukit Tinggi, pergi ke Padang, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, tawaf 7 kali, sa'i 7 putaran, pergi ke Padang Arafah, melontar jumrah, balik lagi ke Jakarta, balik ke Bukit Tinggi, tak dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu ke alam dunia. Jangan kau sangka bisa kau bayar dengan kau belikan mobil, tak bisa. Oleh sebab itu senangkan hatinya. Ketika kau senangkan hatinya, terbuka pintu-pintu rezeki. Kau senangkan hatinya, terbuka pintu-pintu rahmat dan barakah. Mudah-mudahan anak muda kita inilah yang akan membangkitkan Islam di masa akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 10, 60 menit sudah berlalu. Ini yang paling bagus, supaya diletakkan jam itu tepat di depan, supaya khotib bisa melihat. Bagus. Ini kau ada pulau di sebagian masjid dibuat jamnya di situ. Jangan kau khotib itu jamaah sekalian. Kau langsung. Di situ ditulis lu, gadang-gadang ditulis kau. Dan tidak pernah di mimbar kau bisa cari gadang tulis. Kultum 10 menit. Waduh. Ambo baru terbaca pulau. Kalau tahu tadi 10 menit aja mau. Mudah-mudahan pertemuan awak malam ini bersama buya-buya awak mendatangkan rahmat dan barakah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Bukit Tinggi negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Bukit Tinggi, bumi Minangkabau bil khusus dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, bil khusus wabah Covid-19 ini ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin al-mustad'afina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya dijajah Israel laknatullah alaihim di Palestina ya Allah. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami, wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami, warzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan yang benar ya Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami ridha dan cinta kepadamu sehingga kami beramal dengan amal yang kau ridhai dan kau cintai ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau memang kau takdirkan kami besok pagi masih hidup, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mati malam ini, jadikanlah kematian ini membuat kami berhenti dari buat dosa ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis taklim malam ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah.
Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak muda kami, anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga mereka dari segala perbuatan maksiat, jaga mereka dari narkoba, jaga mereka dari LGBT, jaga mereka dari sekuler, jaga mereka dari liberal, jaga mereka dari Syiah, jaga mereka dari komunis, jaga mereka dari murtad. Matikan kami, anak-anak kami dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga jannatul firdaus. Allah marzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.